dulu, saya adalah mahasiswa STIT Fathahillah Cilengsi. Jadi di video kali ini saya mencoba meresensi sebuah buku yang berjudul Teach Like Finland, 33 strategi sederhana yang menyenangkan di kelas. Buku ini ditulis oleh seorang guru yang mengajar di Finlandia yang bernama Timothy D. Walker. Buku ini pertama kali terbit di Amerika oleh penerbit W. Norton Company dan dialih bahasakan oleh Gramedia Widyasarana dan diterbitkan dan dicetak tahun 2017. Di dalam buku ini setidaknya ada 5 bab yang menjelaskan mengenai bagaimana kelas-kelas di Finlandia dijalankan. Di bab pertama yang berjudul kesejahteraan, diceritakan bagaimana guru-guru serta siswa-siswa di Finlandia menjauhkan atau menghindari dari tekanan atau stres dalam proses belajar dan mengajar, karena mereka percaya dengan mengendurkan saraf akan menunjang keberhasilan mereka. Di buku ini dituliskan banyak sekali cara-cara yang dapat dilakukan untuk bisa menunjang kesejahteraan tersebut. Lalu di bab kedua yang berjudul Rasa Dimiliki, di sini digambarkan bagaimana guru serta murid-murid di Finlandia saling meningkatkan keeratan hubungan dengan cara misalnya makan bersama atau melakukan circle morning, di mana anak-anak bebas bercerita atau men-sharing informasi yang sifatnya ringan kepada teman-temannya maupun kepada gurunya. Tujuan dari dibuatnya strategi tersebut adalah untuk meningkatkan kepedulian atau empati antara siswa dengan gurunya ataupun antar temannya. Lalu kemandirian di bab ketiga dibahas mengenai bagaimana siswa-siswa Finlandia dibentuk atau diberikan pembiasaan untuk menjadi atau dibentuk menjadi siswa yang mandiri. Strategi yang dijalankan salah satunya adalah memberikan mereka kebebasan dalam bentuk hal yang sederhana, misalnya mereka diberi kesempatan untuk berangkat sekolah sendiri dari rumahnya menuju sekolah dengan menggunakan tram atau kereta api atau bersepeda atau bahkan berjalan kaki. Hal ini tidak hanya berlaku bagi siswa tingkat tinggi ya, bahkan anak TK pun mereka diberi kesempatan untuk bisa melatih kemandirian mereka tersebut ya. Dan yang lainnya lagi adalah strategi yang lain adalah mereka juga diberi kebebasan oleh guru dalam mengerjakan tugas yang diberikan atau dalam mengerjakan sebuah proyek yang ingin mereka raih. Nah, bab keempat dan kelima ini berjudul penguasaan serta pola pikir. Dengan strategi sederhana yang mereka jalankan di kelas, kenyataannya hal ini malah membuat penguasaan pengetahuan mereka yang sangat baik, gitu. Dengan dibuktikan dengan nilai tinggi yang diraih oleh siswa Finlandia pada saat tes PISA. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini dikupas atau dibahas di bab 4.
Di bab kelima yang berjudul pola pikir, guru dan siswa-siswa di Finlandia mempunyai pola pikir bahwa hal ini juga sangat menunjang keberhasilan. Contoh strategi yang mereka jalankan adalah berkolaborasi dengan guru lain, dan mereka juga sangat-sangat menunjang atau sangat-sangat mendahulukan kebahagiaan mereka sendiri, sehingga mereka menanamkan bahwa jangan lupa bahagia adalah sebagai salah satu poin penting dalam mewujudkan atau terwujudnya keberhasilan sebuah proses belajar mengajar. Nah, sekarang saya sampai pada bab kesimpulan begitu. Sekarang kita sampai pada bab kesimpulan gitu. Jadi kesimpulannya, menurut saya buku ini adalah salah satu buku yang sebaiknya dibaca oleh guru maupun calon guru. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat banyak sekali strategi-strategi yang mungkin bisa dijalankan di kelas sebagai penambah kreativitas atau tambahan cara mengajar, sehingga bisa menimbulkan suasana baru dalam kelas, sehingga juga mudah-mudahan bisa merubah atau meningkatkan kemampuan siswa secara umum begitu ya. Nah, dan saran saya adalah sebagai seorang guru, sudah selayaknya kita banyak membaca buku untuk meningkatkan pengetahuan serta referensi, sehingga bisa meningkatkan kemajuan serta kesuksesan atau keberhasilan dari sistem pendidikan kita. Karena bangsa yang besar bisa dilihat dari kemajuan pendidikan rakyatnya. Demikian ulasan saya atau referensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.